Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Daulia, NIM 18660104 dari penelitian arsitektur kelas A di bawah bimbingan Bapak Puji Wismantara. Di sini saya akan menjelaskan proposal desain saya yang berjudul Revitalisasi Pasar Tradisional di Simpang Semambang Tuan Negeri dengan Pendekatan Arsitektur Nusantara. Yang pertama adalah pendahuluan, yaitu studi awal, itu menjelaskan tentang peran pasar dalam setiap wilayah. Beberapa tahun lalu di Simpang Semambang ini telah dibangun sebuah objek yang awalnya itu didedikasikan untuk pasar, namun hingga saat ini tidak difungsikan dengan baik. Adapun fakta-faktanya adalah daerah Simpang Semambang belum memiliki pasar tetap dan terdekat untuk memenuhi kebutuhan. Nah, adapun isu-isunya itu kemungkinan terjadinya tindak kriminalitas karena areanya terlalu sepi. Kemudian keterkaitan pendekatan dengan objek. Saya mengambil pendekatan arsitektur Nusantara, yaitu di mana arsitektur Nusantara itu memiliki ciri khas masing-masing di setiap wilayahnya. Sehingga dengan adanya revitalisasi pada objek pasar ini merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan suatu objek arsitektural yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat dan di objek arsitektural yang mengaplikasikan pendekatan arsitektur Nusantara sehingga dapat menjadi ciri khas daerah tersebut. Yang selanjutnya adalah data referensi objek desain, yaitu terdapat fungsi pasar yang diantaranya itu dapat mendistribusikan barang dan jasa. Adapun dampak positif dari pasar tradisional yaitu keberadaannya yang mampu menyerap tenaga kerja secara langsung, kemudian lebih murah dibandingkan pasar yang modern, kemudian lebih banyak pilihan dan bisa ditawar. Adapun dampak negatifnya yaitu kebersihannya tidak terjamin, kemudian bau dan lingkungannya yang jorok. Yang selanjutnya adalah data referensi pendekatan, yaitu arsitektur Nusantara. Kemudian di sini terdapat pemikiran teori arsitektur Nusantara menurut Pricitomo. Arsitektur Nusantara itu menghargai sejarah masa lampau, kemudian arsitektur yang berkelanjutan, yang artinya arsitektur klasik Indonesia menuntut adanya pengkinian, yaitu pembaruan. Kemudian arsitektur Nusantara menerima teknologi modern yang dijadikan sebagai tamu eksternal. Nah, berciri Nusantara di sini, jadi arsitektur Nusantara itu dapat diglobalkan. Kemudian selanjutnya adalah arsitektur Sumatera Selatan. Nah, di Sumatera Selatan sendiri itu juga memiliki gaya arsitektur sendiri dan beberapa ciri khas, di mana gaya tersebut dapat dilihat dari bentuk arsitektur rumah adat, yaitu rumah adat limas ini dan rumah adat jarak gudang. Nah, sebenarnya terdapat banyak sekali rumah adat di Sumatera Selatan, namun dari sekian banyaknya itu dapat disimpulkan beberapa prinsip besar yang mendasari secara keseluruhan, yaitu atapnya itu selalu berbentuk limas dan dan bangunannya yang berbentuk panggung. Kemudian data referensi keislaman, dapat ayat wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, yang seperti dijelaskan sebelumnya itu ayat larangan tentang merusak bumi. Artinya Allah itu sudah mempercayakan kita untuk menjaga lingkungan. Namun kini realitanya semakin hari semakin banyak manusia yang merusak lingkungan. Kemudian yang selanjutnya adalah studi preseden. Nah, saya mengambil dua studi preseden. Yang pertama dari pasar tradisional La Boqueria di Barcelona. Yang kedua saya ambil dari pasar tradisional Gede Solo di Surakarta, Jawa Tengah. Yang selanjutnya adalah data kawasan. Itu yang pertama ada fungsi kawasan. Nah, kawasan ini banyak dilalui dari berbagai daerah. Penduduknya itu bermata pencarian sebagai petani karet dan pedagang. Kemudian yang selanjutnya adalah data tapak. Yang pertama itu lokasi. Nah, lokasinya itu terdapat di Desa Simpang Semambang, Lubuk Rumbai, Kecamatan Tuan Negeri, Musirawas, Sumatera Selatan. Kemudian batas-batas tapak. Nah, sebelah utara ini berbatasan dengan rumah dan
KUA. Di sini itu ada kantor KUA. Sebelah selatan itu berbatasan dengan, di sini ada pohon-pohon. Kemudian di sebelah barat dengan terdapat kebun karet. Kemudian yang sebelah timur itu berbatasan dengan jalan. Selanjutnya adalah ukuran dan bentuk tapak. Nah, tapaknya itu berbentuk persegi panjang dengan keliling kurang lebih 530 meter dan luas 16.076 meter persegi. Untuk aksesnya sendiri itu dapat ditempuh dengan beberapa jalur, diantaranya mulai Jalan Sukakarya sebelah sini, kemudian Jalan Sekayuk lintas Sumatera sebelah sini. Yang selanjutnya adalah sirkulasi. Nah, dalam tapak itu memiliki 2 pintu masuk dan 1 pintu keluar yang di sini. Kemudian view, untuk view sebelah utara itu hanya mengarah pada pohon-pohon dan bangunan KUA. Kemudian yang sebelah timur itu ada beberapa rumah warga, sisanya hanya halaman luas. Kemudian yang sebelah barat itu pohon karet. Yang sebelah selatan juga hanya lapang luas biasa. Yang selanjutnya adalah kebisingan. Kebisingan itu sumber paling bising itu di area warna merah, yaitu di sebelah timur. Yang kedua itu sedang di area sebelah utara, dan area biru, area ringan, itu di sebelah barat dan selatan. Yang selanjutnya adalah vegetasi. Nah, vegetasi di dalam tapak itu tidak terdapat banyak, ya, biasanya hanya terdapat rumput liar dan tumbuhan ilalang. Sedangkan di sekitarnya itu hanya pohon kelapa dan pohon karet. Ini selanjutnya ada iklim. Dapat dilihat ini adalah yang bersumber dari Weather Online. Kemudian yang selanjutnya adalah kepadatan penduduk. Kondisi kepadatan penduduk ini tidak terlalu padat karena ya hanya di wilayah desa. Kemudian kondisi fisik sekitar tapak itu termasuk baik. Tapaknya itu dekat dengan PDAM dan arus listriknya juga sudah ada. Yang selanjutnya adalah proses desain, yaitu ide dasar desain, yaitu tagline. Nah, tagline yang saya ambil adalah keep it local and sustainable, yang artinya menjaga kelokalan dan berkelanjutan. Nah, bermaksud objek pasar yang akan direvitalisasi nanti itu selain mewadahi fungsinya sebagai pasar, itu juga dapat menjaga ciri lokalitas daerah Simpang Semambang di Sumatera Selatan, juga memperhitungkan dampak berkelanjutan untuk kedepannya. Selanjutnya adalah skema proses desain, itu dimulai dari turun tugas, kemudian survei lokasi, kemudian mengamati isu dan topik perancangan di tapak tersebut, kemudian mengamati kebutuhan pengguna, bahan yang biasa muncul dalam proses perancangan itu. Yang selanjutnya juga mencari studi banding pasar-pasar yang sudah terbangun. Itu mencari objek pasar yang terbaik di dunia itu melalui artikel dan video YouTube. Kemudian mencari objek pasar tradisional di Indonesia itu melalui artikel-artikel. Yang selanjutnya itu data kawasan, itu mengamati lingkungan sekitar tapak, kemudian mengamati lingkungan sekitar tapak seperti fungsinya, aksesnya, ekonomi dan sosial budayanya. Kemudian data tapak itu mengamati objek di dalam dan sekitar tapak. Kemudian juga diambil dokumentasi dan mengisi poin-poin data tapak. Kemudian selanjutnya adalah tagline, diambil dari fungsi pasar dan memasukkan unsur lokalitas. Selanjutnya adalah analisis, yaitu mencari inspirasi desain. Kemudian mengisi poin-poin analisis seperti analisis tapak, ruang, bentuk, struktur, dan utilitas. Kemudian terakhir finishing. Kemudian yang selanjutnya ada konsep, di mana konsep itu menyimpulkan dari tagline dan analisis, kemudian membuat desain rancangan baik berbentuk 2 dimensi maupun 3D, yaitu konsep tapak, konsep ruang, bentuk, struktur, dan utilitas. Yang selanjutnya adalah finishing. Yang terakhir adalah finishing akhir, itu berbentuk upgrade, maket, dan animasi video. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.